Halo, jumpa lagi dalam video pembelajaran kita kali ini. Kali ini kita akan mempelajari metode pencarian Simplified Memory Bounded A Star atau SMA Star. Ya, seperti kita ketahui, SMA Star ini merupakan bentuk pengembangan dari metode A Star yang dikembangkan untuk mengatasi memori perangkat yang terbatas. Metode ini juga walaupun sama-sama dengan metode iteratif deepening star untuk memori perangkat yang terbatas, namun karena IDA star itu menggunakan fungsi rekursif yang iteratif sehingga memakan banyak waktu. Metode ini dikembangkan untuk mengatasi kelemahan tersebut, di mana dalam metode ini ada fungsi fcost itu akan mengingat biaya dari suksesor yang dihapus dari memori. Jadi biayanya diingat di parentnya. Ya, metode ini juga komplit dan optimal dengan syarat bahwa level yang kita cari atau level di mana goal berada itu harus lebih kecil dari jumlah simpul maksimum yang diizinkan. Ini fungsi yang kita gunakan dalam metode ini, yakni fs itu fungsi pada atau biaya pada node S itu adalah maksimum dari biaya pada parent node dan biaya sebenarnya ditambah dengan biaya perkiraan. GS itu biaya sebenarnya dari node awal ke node S, dan HS adalah biaya perkiraan dari node S ke node tujuan. Sedangkan fcost itu untuk mengingat biaya dari suksesor yang dihapus dari memori. Fcost ini yang diingat di parentnya itu adalah minimum dari minimum dari biaya untuk semua suksesor pada senarai open. Jadi dicari yang paling kecil. Kemudian nilai fs itu akan digantikan oleh fcost-nya. Dalam algoritma SMA star, jika semua suksesor sudah ada di memori, maka n parentnya itu akan dikeluarkan dari antrian open, tapi tidak dihapus secara fisik dari memori. Kemudian jika memori penuh, hapus node terburuk dengan fcost terbesar. Kalau ada dua atau lebih node yang biayanya sama, maka hapus simpul pada level yang paling dangkal atau paling dekat dengan rootnya. Kemudian simpul yang terburuk keluarkan dari parent. Yang poin yang terakhir ini adalah masukkan kembali parent jika parentnya tidak berada di open. Ini algoritmanya. Kemudian kita lihat contoh untuk kasus, masih di kasus yang sama, pencarian rute terpendek dari simpul G ke simpul G, S ke G. Garis ini melambangkan jarak sebenarnya. Dari S ke A adalah 10, dari A ke G 90, dan kotak ini melambangkan biaya perkiraannya. Oke, kita masuk langkah pertama. Kita buka node S, node awal kita. Kemudian kita hitung fungsi biaya untuk fs. Kita dapat biaya di S nya 0, kemudian GS tambah HS nya adalah 80,
maka kita update fcost minimalnya adalah 80. Antriannya adalah S. Kita lanjut langkah kedua, semua suksesor S kita buka, A, B, C, D, E. Kemudian kita hitung biayanya untuk A, B, C, D, E. Nah, kemudian karena semuanya ini suksesor sudah dibuka, maka fcost dari S ini kita update, yakni minimum dari biaya pada semua suksesornya ini. 90, 85, 100, 120, 84. Jadi fcost-nya adalah 84. Fcost ini menggantikan fs yang tadi, yang sebelumnya 80, sekarang menjadi 84. Ya, kemudian kita keluarkan dari antrian. Ya, kemudian kita masukkan memorinya, ditambah suksesornya S, A, B, C, D, E. Kita masuk langkah ketiga. Ini posisi yang tadi, ya. Karena E itu yang paling kecil nilainya, maka suksesor E itu kita buka. Yang pertama kita buka D. Ketika kita buka D, kita hitung fungsi FD-nya adalah 110. Dan ketika D ini mau masuk memori, ternyata memorinya sudah penuh, sudah 6 di sini. Sudah 6. Sehingga nilai FD yang ini harus kita hapus karena dia yang paling besar. Kita keluarkan dari memorinya. Kita ganti dengan D yang ini 110. Oke, kita hapus nilai D. Kemudian kita masukkan D yang ini. Selanjutnya kita buka suksesor dari E yang berikutnya adalah J. Kita hitung J, biayanya adalah 130. Ketika D dan J dibuka, ini semua suksesornya sudah dibuka, maka nilai E ini kita update berdasarkan nilai minimum dari kedua suksesornya, 110 dan 130 adalah 110. Selanjutnya, karena E ini sudah diupdate, kita update lagi S. Adalah minimum dari 90, 85, 100 dan 110. Adalah 85. Ya, ketika J ini mau masuk memori, ternyata penuh. Maka nilai D yang ini kita hapus karena yang terbesar 110, kita gantikan dengan nilai J yakni 130. D-nya ini kita hapus, kita masukkan J. Oke, selanjutnya kita ke langkah keempat. Posisi terakhir seperti ini. Yang sudah dihapus kita tidak tampilkan. Kita lihat bahwa memori awal berisi S, A, B, C, E, J. Ini sama seperti langkah sebelumnya. Kemudian kita akan menghitung biaya di setiap simpul ini, dan kita buka B sebagai simpul dengan biaya terkecil. Suksesornya yang pertama adalah A dengan biaya 115. Ketika A mau masuk memori, ternyata memori penuh, sehingga kita harus menghapus simpul yang terburuk dengan biaya terbesar yakni J. J kita hapus, kita masukkan A. Kemudian kita buka suksesor kedua dari B yakni F dengan biaya 100. Kembali lagi memori penuh, sehingga kita harus menghapus A yang ini dengan biaya 115 dan memasukkan F dengan biaya 100. Ya, ini F-nya sudah masuk. Kemudian kita buka lagi simpul ketiga, simpul K dengan biaya 105. Di sini semua suksesor dari B sudah dibuka, sehingga F-cost dari B kita perbarui. Minimum dari ini adalah 100, dan F-cost dari S juga kita perbarui. Minimum dari 90, 100, 100 dan 110 adalah 90. Kemudian ketika K mau masuk memori, ternyata sudah penuh, sehingga E dengan E sebagai simpul terburuk, biayanya 110 kita hapus dari memori.
kita masukkan K dengan 105. Oke. Selanjutnya di langkah kelima kita punya memori isinya SABCFK dengan biaya ini, dan A sebagai simpul terbaik akan kita buka, suksesornya adalah G. Selanjutnya kita hitung biaya dari G yakni 100, dan ketika G mau masuk memori ternyata memori penuh, sehingga kita akan menghapus simpul K dengan biaya terbesar dan memasukkan nilai G. Masukkan simpul G di sini. G menggantikan K. Suksesor kedua dari A kita buka yakni B dengan nilai 90. Karena kedua ini sudah dibuka, maka kita update nilai F-cost dari A yakni 90, dan kita update juga F-cost dari S yakni minimum dari 90, 105 dan 100 yakni 90. Kemudian ketika G mau masuk memori ternyata memori penuh, maka kita akan menghapus C dengan nilai terbesar. Di sini C dan G ini sama, cuma C berada di level yang lebih dangkal dari G. Kemudian C dikeluarkan diganti dengan B. Selanjutnya di langkah ke-6 ini yang kita punya kondisi memorinya SABFGB dengan biaya-biayanya. B yang terbaik kita buka, suksesornya adalah F. Namun ketika F ini mau masuk, ternyata memori penuh dan kita harus menghapus yang terburuk. Di sini terburuknya ada dua, G dan F. Dan kita akan masukkan nilai F ini 95. Ini perhatikan bahwa F dan G ini memiliki nilai yang sama 100. Cuma di contoh kali ini kita mengeluarkan dulu yang F. Boleh saja kita mengeluarkan dulu yang G, tidak masalah. Kita mengeluarkan dulu yang F. Kemudian kita memasukkan F yang ini, taruh di belakang. Dan kita buka suksesor yang kedua yakni K dengan nilai 100. Karena kedua suksesor sudah dibuka, maka F-cost-nya kita update 95, minimum dari 95 dan 100. Kemudian F-cost dari A juga kita update 95. Kemudian F-cost dari S juga kita update 95. Oke, ketika K mau masuk ke memori ternyata penuh, maka kita harus menghapus suksesor simpul terburuk, yakni di sini adalah G. Kita keluarkan G, kita masukkan K. Selanjutnya di langkah ke-7 kondisi kita seperti ini. F sebagai simpul terbaik kita buka, suksesornya yakni K dengan nilai 95. Oke, kita update ternyata sama. Kemudian ketika K mau masuk memori ternyata memori penuh, sehingga kita akan menghapus nilai B ini 100. Di sini dua simpul yang nilainya sama yakni B dan K. Ini dua-duanya 100. Tapi kita hapus yang levelnya lebih dangkal. B ini ada di level 1, sedangkan K ini di level 3, sehingga B ini yang kita hapus. Kita hapus B, kita masukkan K 95. Oke, selanjutnya K sebagai simpul terbaik kita buka, suksesornya yakni G 95. Kita update F-cost-nya 95. Kemudian kita update juga F-cost parent-parentnya, ternyata 95 juga. Memori penuh, sehingga kita harus menghapus satu simpul yang terburuk. Di sini yang terpilih adalah K karena 100. Kita hapus K, masukkan G. Kemudian G ketika masuk memori, kita lihat bahwa ternyata F-cost
minimal itu sudah G, dan G ini adalah tujuan. Jadi karena G tujuan, maka pencarian dihentikan dengan rute terpendeknya SAB FKG dengan biaya sama dengan F cost-nya yakni 95. Ya, itu penjelasan dan disertai contoh mengenai pencarian simplified memory bounded A star. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih.